Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marinika, NPM 251010340 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 sampai 31 beserta arti, tafsir dan isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafata'nahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga yang beriman? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Yang artinya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Dari ayat di atas akan saya jelaskan tafsirannya. Awalam yaral ladzina kafaru, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui, yakni tidakkah mereka memikirkan dan mengetahui annas samawati wal ardu kanata ratqan, bahwasanya langit dan bumi itu ialah dahulu adalah sesuatu yang padu. Artinya terdapat pendapat mengatakan yang dimaksud langit adalah langit hanyalah satu kemudian dipisahkan, begitu juga bumi. Mereka merupakan benda satu yang saling menempel. Fafata'nahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya, yakni kami pisahkan keduanya menjadi dua atau terbelah. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, yakni kami hidupkan seluruh makhluk hidup dengan air yang kami turunkan dari langit atau dengan air yang di lautan. Hal ini meliputi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan makanan adalah air merupakan sebab kehidupan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Afala yu'minun, maka mengapakah mereka tiada yang beriman, padahal tanda-tanda dari Allah telah cukup untuk menjadikan mereka beriman, yakni dengan menciptakan langit dan bumi sebagai salah satunya. Waja'alna fil ardi rawasya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung. Maknanya, gunung-gunung yang dipancangkan di bumi agar bumi tetap stabil dan tetap supaya tidak guncang bersama manusia, yakni agar bumi tidak bergoyang dan terjadi gempa yang membuat manusia hidup tidak tenang di permukaannya. Bumi itu tenggelam dalam air kecuali hanya seperempatnya saja yang menonjol di atas permukaan air untuk mendapat udara dan sinar matahari, agar penduduknya dapat melihat langit dan segala sesuatu yang ada padanya berupa tanda-tanda yang memukaukan dan hikmah-hikmah serta dalil-dalil yang menunjukkan akan kekuasaannya. Karena itulah olehnya disebutkan antamida bihim, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Maksudnya agar bumi tidak mengguncangkan mereka. Waja'alna fiha fijajan subulan, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas. Artinya, celah-celah di gunung itu yang dapat mereka jadikan sebagai jalan-jalan dari suatu daerah ke daerah yang lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan yang lain, seperti halnya yang kita saksikan, bahwa gunung itu menjadi pembatas alam antara satu negeri dengan negeri yang lain. Maka Allah menjadikan padanya celah-celah dan lereng-lereng agar manusia dapat menempuhnya dari suatu negeri ke negeri lainnya dengan melaluinya. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Artinya, Tuhan selalu memberikan petunjuk terhadap hambanya yang kehilangan jalan atas segalanya. Maka dari itu, kita harus taat kepadanya. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat manusia seraya mengingatkan akan kekuasaannya yang maha sempurna lagi maha besar dalam menciptakan segala sesuatu,
dan semua makhluk harus tunduk kepada keperkasaannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa keadaan orang yang tidak memperhatikan keadaan alam ini dan tidak memperhatikan kejadiannya, padahal dari makhluk-makhluk yang ada di alam ini dapat diperoleh bukti-bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaannya yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa mereka itu buta sehingga tidak dapat melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya merupakan suatu yang padu dan tidak terpecah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang mutlak dan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, seperti memisahkan antara langit dan bumi itu dan masing-masing beradar menurut garis edarnya dan melakukan tugas tertentu dengan sebaik-baiknya. Maka berimanlah kepada Dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.